Selamat datang di channel kami ABC Tech Channel, channel keren yang membahas tentang isu-isu terkini perpajakan, forum pemaparan hasil penelitian, dan tempat untuk belajar teori dan praktek perpajakan. Sahabat ABC Tech Channel, kita memasuki part 2 dalam pembahasan transfer pricing documentation. Di part 1, kita telah membahas kewenangan DJP dalam transaksi hubungan istimewa. Mari kita review sedikit materi part 1 terkait dengan kewenangan DJP, bahwa DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, menentukan kembali besarnya pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan berbagai metode. Kita akan lanjutkan ke part berikutnya, yaitu kita akan membahas hubungan istimewa. Apakah hubungan istimewa itu? Hubungan istimewa diatur di dua undang-undang, yaitu di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 4 dan Undang-Undang PPN pasal 2 ayat 2. Hubungan istimewa dianggap ada apabila A. Wajib pajak mempunyai kepemilikan atau penyertaan modal baik langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. B. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Atau C. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Sama halnya dengan yang diatur di dalam Undang-Undang PPN. Bedanya hanya di Undang-Undang PPN tidak menggunakan kata-kata wajib pajak tapi menggunakan kata-kata pengusaha. Kenapa demikian? Karena yang wajib memungut PPN adalah yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Nah, teman-teman sekalian, dari pengertian hubungan istimewa ini, kita bisa mengambil 3 kata kunci penting. Yang pertama, hubungan istimewa dianggap ada apabila ada kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Dan yang ketiga adanya hubungan keluarga. Di dalam penjelasan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diberikan ciri-ciri atau tanda-tanda adanya hubungan istimewa, yaitu adanya ketergantungan atau keterikatan. Nah, ketergantungan atau keterikatan ini kemudian dijelaskan di peraturan yang lebih rendah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020, bahwa keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya merupakan keadaan satu atau lebih pihak mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Mari kita bahas satu persatu teman-teman terkait dengan kata-kata kunci tadi. Yang pertama adalah terkait kepemilikan. Contoh 1. PTA memiliki saham 50% pada PTB. Karena PTA memiliki minimal 25% saham PTB, maka antara PTA dan PTB memiliki hubungan istimewa atau hubungan afiliasi. Contoh berikutnya, apabila PTB memiliki 50% saham pada PTC, maka PTA secara tidak langsung memiliki 25% saham PTC. Dengan demikian, antara PTA, PTB, dan PTC memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Contoh berikutnya, apabila PTA memiliki 25% saham PTD, maka antara PTA, PTB, PTC, dan PTD memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Contoh 4 menggambarkan bahwa struktur ini juga berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, misalnya PTA diganti dengan Tuan A. Maka antara Tuan A, PTB, PTC, dan PTD memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Dan jangan lupa teman-teman bahwa hubungan istimewa juga berlaku ketika pihak afiliasinya berada di luar negeri. Mari kita bahas teman-teman kata kunci yang kedua, yaitu penguasaan.
Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Terkait penguasaan dijelaskan lebih lanjut di PMK 22 tahun 2020 bahwa poin A dan B kurang lebih sama dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Namun ada tambahan di sini dengan lebih rinci bahwa terdapat orang yang sama secara langsung dan atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. Berikutnya, para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama. Atau satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lainnya. Kata kunci yang ketiga yaitu adanya hubungan keluarga. Hubungan keluarga dianggap memiliki hubungan istimewa apabila terjadi transaksi dengan satu derajat ke atas yaitu ayah dan ibu atau mertua. Kemudian satu derajat ke bawah yaitu anak, kemudian sedarah ke samping satu derajat saudara kandung suami, dan sedarah ke samping satu derajat saudara kandung istri. Sekali lagi teman-teman bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, pengurangan maupun utang sebagai modal dengan pintu masuk hubungan istimewa. Kita ilustrasikan teman-teman apa yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di sini terdapat entitas A dan juga entitas B yang memiliki karakteristik yang sama dengan entitas A. Ketika entitas B bertransaksi dengan pihak independen atau tidak memiliki hubungan istimewa, maka B menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Begitu juga dengan entitas A ketika bertransaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau pihak independen. Maka tentu saja A menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Bagaimana apabila entitas A bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi? Maka seharusnya entitas A juga menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sehingga teman-teman seharusnya ketiga transaksi ini adalah sebanding. Hubungan istimewa ini juga berlaku ketika pihak afiliasi berada di dalam negeri maupun luar negeri. Mari kita ingat kembali teman-teman contoh-contoh yang ada di part 1. Wajib pajak harus mempersiapkan jawaban ketika ditanya oleh otoritas pajak. Antara lain terkait dengan apakah harga Anda sudah wajar, apakah laba Anda sudah wajar, apakah Anda sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU sebagaimana layaknya transaksi antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa? Begitu juga dengan contoh di part 1 lainnya yang terkait dengan pembayaran biaya kepada pihak afiliasi. Maka wajib pajak perlu mempersiapkan jawaban ketika ditanya oleh tax authority antara lain terkait dengan apakah pembayaran tersebut memang benar-benar ada? Jika ada, apakah pembayaran tersebut sudah wajar? Yang ketiga, apakah laba Anda sudah wajar? Yang keempat, apakah Anda sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU sebagaimana layaknya transaksi antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, maka diperlukan dokumen yang namanya dokumen penentuan harga transfer atau biasa dikenal dengan TPDoc. Pengertian dokumen penentuan harga transfer atau TPDoc yaitu dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini diatur di dalam PMK 213 tahun 2016 dan PMK 22 tahun 2020. Sekali lagi teman-teman, dengan pintu masuk hubungan istimewa maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menilai apakah transaksi afiliasi itu wajar atau tidak.
Maka teman-teman sekalian, baik bertransaksi kepada pihak independen maupun bertransaksi kepada pihak afiliasi harus diperlakukan sama atau sebanding dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Baik transaksi kepada pihak independen maupun pihak afiliasi memiliki risiko yang sama. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya untuk membahas terkait dengan hubungan istimewa. Kita akan lanjutkan ke part 3. Sampai ketemu lagi. ABC Tax Channel.